Halo Sobat Tanam, kembali lagi di channel Dunia Menanam. Punya lahan sempit tapi ingin panen buah mangga yang manis, besar, dan lebat langsung dari pot? Tentu bisa. Banyak yang gagal karena bingung soal pupuk, dosis, dan cara mengatasi hamanya. Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas 7 tahapan menanam tabulam pot mangga dari nol sampai panen raya. Saya akan bongkar rahasia pemupukan fase vegetatif, generatif, lengkap dengan merek pupuk, insektisida, fungisida, dan takaran dosisnya. Pastikan tonton sampai habis ya, karena setiap tahapnya sangat penting. Mari kita mulai. Tahap pertama dan paling krusial adalah pemilihan bibit. Jangan asal pilih. Bibit yang bagus adalah investasi keberhasilan 50% di awal. Cari bibit hasil okulasi atau sambung pucuk, karena akan jauh lebih cepat berbuah dibanding dari biji. Ciri-ciri bibit super itu, pertama, batangnya kokoh, tegak, dan sehat. Kedua, daunnya hijau segar, rimbun, dan tidak ada tanda-tanda penyakit seperti bercak atau lubang. Ketiga, pastikan sambungan okulasinya sudah menyatu dengan sempurna. Keempat, pilih varietas mangga yang terkenal genjah dan cocok untuk tabulam pot, seperti mangga kokanan, irwin, mahathir, atau harum manis. Tahap kedua, persiapan media tanam dan pot. Mangga butuh rumah yang nyaman. Kuncinya adalah media tanam yang gembur, subur, dan porous atau tidak menggenangkan air. Ini resep andalan saya. Siapkan tanah gembur sebanyak 2 bagian, sekam bakar 1 bagian, dan pupuk kandang yang sudah matang sebanyak 1 bagian. Aduk semua bahan sampai merata. Untuk pot, gunakan ukuran awal diameter 50–60 cm. Jangan lupa, dasar pot wajib diberi lubang drainase dan lapisan pecahan genting atau kerikil agar air tidak menggenang. Tahap ketiga, proses penanaman. Sekarang kita tanam bibitnya. Sobek polybag dengan hati-hati, jangan sampai bola akarnya pecah. Letakkan bibit tepat di tengah pot. Pastikan posisi sambungan okulasi berada sekitar 5–10 cm di atas permukaan media tanam, jangan sampai terkubur. Timbun dengan sisa media tanam sampai penuh dan padatkan perlahan. Setelah itu, siram sampai benar-benar jenuh hingga air keluar dari dasar pot. Letakkan dulu di tempat yang teduh selama 1–2 minggu untuk adaptasi, baru kemudian kenalkan dengan sinar matahari penuh secara bertahap. Tahap keempat, fase vegetatif atau fokus pertumbuhan. Dari penanaman sampai usia sekitar 1,5 hingga 2 tahun, ini adalah fase vegetatif. Fokus kita adalah membuat pohon tumbuh subur, rimbun, dengan batang dan cabang yang kokoh. Di fase ini, tanaman butuh banyak unsur nitrogen. Untuk pemupukannya, gunakan pupuk kimia NPK Mutiara 161616. Dosisnya cukup 1 sendok makan, taburkan melingkar di pinggiran pot. Lakukan sebulan sekali. Untuk pupuk organiknya, setiap 3 bulan sekali. Rekomendasi pupuk organik yang bagus untuk semua jenis tanaman adalah pupuk organik buatan kami, terbuat dari ekstrak daun kelor dan bahan-bahan alami yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman jenis apapun. Yang mau order silahkan pesan aja di chat WhatsApp 089611341522, dijamin semua jenis tanaman apapun akan menjadi subur. A few moments later. Tambahkan 2–3 genggam pupuk kandang atau kompos di atas media tanam. Jangan lupa lakukan pemangkasan untuk membentuk cabang-cabang baru yang produktif. Tahap kelima, fase generatif atau persiapan pembungaan. Setelah pohon cukup umur dan rimbun, saatnya kita memaksa dia untuk berbunga. Kita akan mengurangi unsur nitrogen dan menaikkan unsur fosfor dan kalium. Caranya, pertama, hentikan pupuk NPK 161616. Kedua, lakukan stres air selama beberapa hari, lalu siram kembali sampai jenuh. Ini akan merangsang keluarnya bunga. Ketiga, gunakan pupuk pembungaan, yaitu kombinasi MKP atau monokalium fosfat dan KNO3 putih. Dosisnya, larutkan 2–3 sendok makan MKP dan 1 sendok makan KNO3 putih ke dalam 10 liter air. Kocorkan 1–2 liter larutan pupuk ini per pot, setiap 1–2 minggu sekali sampai calon bunga mulai bermunculan. Tahap ke-6, fase pembungaan dan pembuahan. Saat bunga muncul, ini fase kritis. Untuk pemupukan, hentikan MKP. Lanjutkan dengan KNO3 putih saja dengan dosis 2–3 sendok makan per 10 liter air, dikocorkan seminggu sekali.
Boleh ditambahkan pupuk boron sedikit saja sesuai dosis kemasan untuk mencegah kerontokan. Penyemprotan hama dan jamur ini wajib. Lakukan penyemprotan rutin 1-2 kali seminggu. Untuk insektisida, gunakan yang berbahan aktif imidacloprid atau deltametrin, contoh mereknya Confidor atau Decis. Untuk fungisida, gunakan yang berbahan aktif mancozeb atau propinep, contoh mereknya Antrakol atau Ditana EM45. Dosisnya ikuti anjuran di kemasan. Tips penting, lakukan pembungkusan buah saat buah sudah seukuran jempol kaki untuk melindunginya dari lalat buah. Tahap ketujuh, penanganan hama dan penyakit umum. Musuh utama tabulam pot mangga adalah, pertama, kutu putih. Basmi dengan insektisida berbahan aktif dimetoat atau semprot dengan larutan sabun cuci piring. Kedua, lalat buah. Solusi terbaik adalah pembungkusan buah dan memasang perangkap. Ketiga, jamur jelaga, yaitu lapisan hitam di daun. Bersihkan kutu putihnya, lalu daun bisa dilap dengan kain basah. Setelah panen, lakukan pemangkasan berat untuk meremajakan pohon dan beri pupuk kandang serta NPK seimbang lagi untuk memulihkan energinya. Nah, itu dia 7 tahapan lengkap merawat tabulam pot mangga dari nol sampai berbuah lebat dan besar. Kuncinya adalah kesabaran, disiplin dalam pemupukan, dan sigap mengatasi hama penyakit. Jika ada pertanyaan, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari dunia menanam.